Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Kamu tahu nggak sih, ada satu kesalahan fatal yang mungkin tanpa sadar sedang kamu lakukan setiap hari. Dan kesalahan ini bikin kamu harus bolak-balik ke toilet sampai 4 atau 5 kali setiap malam. Dengarnya kayak mustahil ya, tapi percaya deh, ini masalah yang dialami jutaan orang di usia matang. Kalau kamu juga ngalamin hal yang sama, video ini wajib banget kamu tonton sampai habis, karena aku bakal bongkar rahasia sederhana yang bisa bikin kamu tidur nyenyak sampai pagi tanpa gangguan lagi. Rahasianya cuman 1 gelas minuman yang akan kita bahas tuntas hari ini. Jadi pastikan kamu nonton sampai selesai supaya informasinya nggak terpotong ya. Oh iya, kalau kamu merasa video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi, jangan lupa tekan tombol like, share ke keluarga atau teman yang mungkin butuh informasi ini. Dan tulis di kolom komentar pengalaman kamu atau pertanyaan apapun. Interaksi dari kamu sangat berarti buat channel ini untuk terus berkembang dan berbagi informasi kesehatan yang berkualitas. Sekarang coba bayangkan deh, betapa berharganya sebuah malam dengan tidur yang pulas dan tanpa gangguan. Tidur nyenyak sampai pagi, lalu bangun dengan badan segar, pikiran jernih, dan hati yang lapang. Indah banget kan? Ini adalah nikmat sederhana yang seringkali baru kita sadari betapa berharganya saat nikmat itu mulai berkurang atau bahkan hilang dari hidup kita. Tapi kenyataannya, buat banyak orang di usia matang, kemewahan sederhana ini seolah direnggut begitu saja. Malam hari yang seharusnya jadi waktu istirahat, justru berubah jadi perjuangan yang melelahkan. Sedang enak-enaknya tidur, lagi asyik bermimpi indah, tiba-tiba rasa kebelet itu datang, memaksa kita bangun. Kita harus berjalan ke kamar mandi dengan mata setengah terpejam, kadang dalam gelap, dan khawatir terantuk atau terpeleset. Setelah kembali ke tempat tidur dan mencoba memejamkan mata lagi, baru 1 atau 2 jam kemudian, rasa itu datang lagi, terus berulang seperti sebuah siklus yang melelahkan setiap malam. Akibatnya, bukan cuma soal kurang tidur aja, pagi hari badan terasa remuk, sendi-sendi linu, kepala pusing, dan seharian jadi nggak bersemangat. Mau beribadah jadi sering mengantuk, mau main dengan cucu nggak ada tenaga. Bahkan untuk sekedar ngobrol dengan pasangan pun jadi gampang tersinggung karena badan terlalu lelah. Kualitas hidup kita menurun drastis tanpa kita sadari. Belum lagi kekhawatiran yang menghantui pikiran setiap hari. Kenapa ya ini terjadi? Apa ginjal aku bermasalah? Apa ini tanda penyakit berbahaya? Setiap malam menjelang tidur, bukannya rasa tenang yang datang, tapi justru kecemasan membayangkan perjuangan di malam itu. Sebagai praktisi kesehatan, keluhan inilah yang paling sering aku dengar dari banyak orang yang usianya sudah matang. Mereka datang dengan wajah lelah dan lingkaran hitam di bawah mata. Mereka bercerita dengan nada pasrah. Ya sudahlah, namanya juga sudah tua. Mereka merasa ini adalah bagian dari takdir menjadi tua. Sesuatu yang harus diterima dan ditanggung sendiri tanpa bisa berbuat apa-apa. Tapi hari ini melalui video ini aku ingin sampaikan dengan sepenuh hati. Ini bukan takdir yang nggak bisa diubah. Ini adalah kondisi yang bisa kita kelola dengan baik kalau kita punya ilmu yang tepat. Dengan ilmu yang benar, kita bisa jadi manajer bagi kesehatan tubuh kita sendiri. Kita bisa mengambil kendali dan memperbaiki kualitas hidup kita. Nanti aku akan ceritakan kisah nyata yang sangat menyentuh dari seseorang yang tadinya bangun sampai 6 kali dalam semalam. Bayangkan, 6 kali setiap malam. Tapi, alhamdulillah, dengan izin Tuhan, setelah menerapkan metode sederhana yang akan kita bahas ini dalam waktu sebulan saja, orang ini bisa tidur pulas 7 jam penuh tanpa gangguan. Ini bukan keajaiban. Ini adalah hasil dari penerapan ilmu yang benar dan disiplin. Metode yang akan kita bahas ini aku beri nama yang mudah diingat yaitu protokol GPT. Bukan. Ini bukan nama obat atau teknologi canggih. GPT ini adalah singkatan dari 3 pilar sederhana, yaitu ginjal, prostat, dan tenang. 3 pilar
yang kalau kita terapkan bersamaan secara sinergis, dampaknya akan sangat terasa dalam waktu singkat. Mari kita bedah satu persatu dengan lebih mendalam supaya kamu bisa langsung menerapkannya. Pilar pertama dan yang paling penting adalah G untuk ginjal dan jam minum. Disinilah letak rahasia satu gelasnya, dan disinilah kesalahan paling umum terjadi. Banyak orang berpikir untuk mengurangi buang air kecil di malam hari, solusinya adalah mengurangi minum seharian. Ini pemahaman yang keliru dan justru berbahaya buat kesehatan. Tubuh kita, terutama di usia matang, sangat membutuhkan cairan yang cukup setiap hari. Mengurangi minum seharian justru bisa membuat ginjal bekerja lebih keras dan memicu masalah kesehatan lain yang lebih serius. Kesalahan fatalnya bukan pada jumlah air yang kita minum, tapi pada jadwal atau waktu minum kita. Coba bayangkan, ginjal kita ini seperti sebuah pabrik pengolahan air yang sangat canggih dan efisien. Pabrik ini punya jam kerja optimal, misalnya dari jam 5 pagi sampai jam 9 malam. Kalau menjelang malam saat pabrik mau tutup, mesin-mesin mau diistirahatkan dan karyawannya mau pulang, kita justru kirim satu truk besar penuh air untuk diolah. Apa yang terjadi? Tentu saja, para karyawan harus lembur sepanjang malam. Pabrik jadi nggak bisa istirahat dengan baik. Begitu pula dengan ginjal kita. Saat kita minum banyak air mendekati waktu tidur, ginjal terpaksa melembur semalaman memproses cairan tersebut. Hasilnya, kandung kemih kita jadi cepat sekali penuh. Saat sudah penuh, kandung kemih akan mengirim sinyal ke otak yang isinya kira-kira begini. Bos sudah penuh nih, segera kosongkan. Dan sinyal itulah yang membangunkan kita dari tidur lelap berkali-kali dalam semalam. Jadi solusinya bagaimana? Sebenarnya sangat sederhana. Pindahkan jadwal minum kamu lebih awal dalam sehari. Penuhi kebutuhan cairan harian kamu. Tapi usahakan 70-80% dari jumlah itu sudah terpenuhi sebelum jam 5 sore. Lalu yang namanya satu gelas rahasia itu apa? Nah, sekitar jam 6 atau jam 7 malam setelah makan malam, minumlah satu gelas terakhir minuman hangat. Ini adalah minuman penutup hari kamu. Boleh air putih hangat, teh herbal tanpa gula seperti teh kamomil, atau air jahe hangat yang menenangkan. Setelah minum satu gelas hangat di jam 7 malam itu, stop. Berhenti minum dalam jumlah banyak. Kalau haus banget, cukup basahi bibir atau minum seteguk kecil saja. Aku jadi teringat pengalaman seorang ibu pedagang di pasar yang punya kebiasaan setiap malam membuat teh manis kental, satu teko besar. Tapi setiap malam beliau harus bangun 4-5 kali. Saat aku sarankan mengganti teh manis malamnya dengan satu gelas air jahe hangat tanpa gula di jam 7 malam, anaknya menghubungi aku seminggu kemudian dan bilang, "Terima kasih banyak, ibu saya sekarang paling bangun sekali saja dan badannya juga jadi lebih enteng pas bangun pagi." Pilar kedua adalah panjang untuk prostat dan makanan sahabatnya. Ini pilar yang sangat penting khususnya buat para pria. Masalah buang air kecil di malam hari pada pria seringkali berkaitan erat dengan kesehatan prostat. Seiring bertambahnya usia, kelenjar prostat ini wajar mengalami pembesaran. Istilah medisnya BPH atau benign prostatic hyperplasia. Ini bukan kanker, tapi pembesaran jinak yang umum terjadi. Coba bayangkan, ada selang air yang dialiri air lancar. Lalu di tengah-tengah selang itu melingkar sebuah cincin, yaitu kelenjar prostat. Seiring waktu, cincin itu sedikit menebal dan menjepit selangnya. Akibatnya, aliran airnya jadi nggak lancar, pancarannya lemah, dan buang air kecil jadi nggak tuntas. Karena nggak tuntas, kandung kemih jadi lebih cepat rasa penuh lagi. Itulah kenapa jadi sering bolak-balik ke toilet. Lalu apa yang bisa kita lakukan dari dalam untuk menjaga kesehatan prostat? Jawabannya adalah dengan mengonsumsi makanan sahabat prostat. Yang pertama adalah tomat, terutama tomat yang sudah dimasak. Zat super di dalamnya bernama lycopene akan keluar lebih banyak dan lebih mudah diserap tubuh saat dimasak. Lycopene ini ibarat tentara yang melindungi sel-sel prostat dari kerusakan dan peradangan. Yang kedua adalah biji labu atau kuaci dari biji labu yang hijau itu. Biji labu ini adalah sumber zinc terkaya dari tumbuhan. Zinc ini ibarat satpam bagi prostat
yang menjaga kesehatan dan fungsinya tetap optimal. Yang ketiga adalah ikan kembung atau sarden. Ikan-ikan ini kaya akan omega 3, yaitu lemak baik yang bersifat anti peradangan dan sangat baik untuk kesehatan prostat. Sebaliknya, kurangi makanan musuh prostat seperti daging merah berlemak, makanan yang digoreng dengan minyak banyak, dan makanan olahan yang tinggi garam. Ada seorang seniman yang sangat skeptis dengan diet dan perubahan pola makan. Aku hanya minta beliau mencoba 1 bulan saja. Kurangi daging merah, dan setiap hari istrinya membuatkan sup tomat serta camilan biji labu. Saat kontrol di bulan berikutnya, beliau berkata dengan jujur, "Saya akui ternyata benar, pancaran buang air kecil saya lebih deras dan bangun malam berkurang drastis. Badan saya juga rasanya lebih ringan dan berenergi." Pilar ketiga adalah tinggi untuk tenang dan latihan sederhana. Ini pilar yang sering kali disepelekan atau bahkan diabaikan. Padahal dampaknya sangat besar untuk kesehatan kandung kemih. Pernahkah kamu merasa kalau sedang cemas atau banyak pikiran, kamu jadi lebih sering kebelet? Itu bukan perasaan saja. Itu adalah fakta medis yang sudah terbukti. Otak dan kandung kemih kita ini terhubung sangat erat melalui sistem saraf. Bayangkan, otak kita adalah direktur utama perusahaan dan kandung kemih itu manajer operasional. Kalau direkturnya panik dan stres, dia akan terus-terusan menelepon manajernya dan membuat instruksi yang tidak perlu. Membuat sang manajer jadi ikat-ikatan gelisah dan terlalu sensitif. Baru terisi sedikit saja, dia sudah buru-buru melapor ke atas bahwa ada masalah. Inilah yang disebut overactive bladder atau kandung kemih yang terlalu aktif. Semakin kita cemas dan terus memikirkan, nanti malam bakal bangun lagi, enggak ya? Justru kecemasan itulah yang membuat kita benar-benar terbangun berkali-kali. Ini adalah lingkaran setan yang harus kita putus dengan cara yang tepat. Caranya adalah dengan menenangkan direktur utama kita, yaitu otak. Yang pertama adalah latihan napas perut yang sangat sederhana. Cukup 5 menit sebelum tidur. Berbaring dengan nyaman di tempat tidur. Tarik napas perlahan lewat hidung selama 4 hitungan. Rasakan perutmu mengembang seperti balon yang ditiup. Tahan napas selama 3 hitungan. Lalu, hembuskan perlahan lewat mulut selama 6 hitungan. Ulangi siklus ini beberapa kali. Latihan ini mengirim sinyal aman dan tenang ke otak kita, membuat sistem saraf menjadi rileks. Yang kedua adalah senam Kegel. Ini adalah latihan untuk menguatkan otot dasar panggul, yaitu otot yang berfungsi seperti katup keran untuk menahan buang air kecil. Latihannya sangat mudah. Kencangkan otot itu seolah kamu sedang menahan buang air kecil di tengah jalan. Tahan selama 5 detik. Lalu lepaskan perlahan selama 5 detik. Ulangi 10-15 kali beberapa kali sehari. Kamu bisa melakukan latihan ini di mana saja. Bahkan saat duduk menonton TV atau menunggu di ruang tunggu. 3 pilar ini, ginjal dan jam minum, prostat dan makanan sahabatnya. Serta tenang dengan latihan sederhana, inilah yang membentuk protokol GPT yang lengkap. Tidak ada yang sulit kan? Semuanya bisa dilakukan di rumah tanpa biaya mahal dan tanpa efek samping. Sekarang mari kita bahas beberapa pemahaman keliru atau mitos yang banyak beredar di masyarakat supaya kamu nggak salah langkah. Mitos pertama yang paling umum adalah minum banyak air sebelum tidur itu menyehatkan. Ginjal supaya ginjalnya dicuci bersih. Wah, ini pemahaman yang harus diluruskan total. Benar sekali, minum air cukup itu penting untuk mencuci ginjal dari racun dan limbah metabolisme. Tapi, kuncinya adalah waktu yang tepat. Mencuci ginjal itu tugasnya di siang hari saat tubuh aktif. Malam hari adalah waktunya ginjal untuk beristirahat dan melakukan regenerasi. Memaksanya bekerja keras di malam hari justru membebaninya dan membuat fungsinya menurun dalam jangka panjang. Mitos kedua ini juga cukup berbahaya. Semua herbal untuk prostat yang dijual online itu aman kan? Karena alami. Mohon hati-hati sekali dengan pemikiran ini. Kata alami tidak otomatis sama dengan aman
tanpa efek samping. Banyak sekali produk herbal yang dijual tanpa izin resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tidak jelas kandungannya apa, dosisnya berapa, dan efek jangka panjangnya bagaimana. Lebih baik kita gunakan cara alami yang sudah jelas keamanannya, seperti tomat, biji labu, dan ikan yang kita bahas tadi. Mitos ketiga yang sering membuat orang panik adalah sering buang air kecil di malam hari, pasti tanda diabetes atau penyakit ginjal parah. Memang benar, itu bisa menjadi salah satu gejala dari penyakit tersebut, tapi itu bukan satu-satunya penyebab. Penyebabnya bisa sangat sederhana seperti kebiasaan minum yang salah, waktu atau pola makan yang tidak tepat. Jangan terburu-buru mendiagnosis diri sendiri dan menjadi stres berlebihan. Stres yang berlebihan itu sendiri malah bisa memperparah keluhan yang kamu alami. Mitos keempat yang ingin sekali aku ubah adalah masalah buang air kecil di malam hari, dan prostat ini sudah takdir orang tua dan harus diterima saja. Ini adalah pola pikir yang paling ingin aku ubah hari ini. Menjadi tua itu memang takdir, tapi menjadi tua dengan kualitas hidup yang buruk itu adalah pilihan. Kita diberi akal oleh Tuhan untuk berikhtiar dan mencari solusi. Jangan pasrah begitu saja tanpa berusaha memperbaiki kondisi. Nah, berbicara tentang pengalaman nyata, aku jadi sangat penasaran dengan kamu semua yang menonton video ini. Coba tulis dengan jujur di kolom komentar di bawah. Kamu biasanya bangun berapa kali untuk buang air kecil dalam semalam? Boleh tulis huruf A kalau 1-2 kali, huruf B kalau 3-4 kali, atau huruf C kalau lebih dari 4 kali. Tidak perlu malu ya, di sini kita adalah satu keluarga besar yang saling mendukung dan berbagi pengalaman. Dengan berbagi, kita tahu bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi masalah ini. Dan aku ingin tantang kamu. Bagaimana kalau kita mulai sebuah gerakan kebaikan kecil namanya 7 hari tidur pulas? Coba pilih salah satu saja dari protokol GPT tadi dan terapkan dengan disiplin selama 7 hari ke depan. Setelah 7 hari berlalu, kembalilah ke video ini dan ceritakan apa perubahan yang kamu rasakan di kolom komentar. Insya Allah, cerita kamu bisa menjadi inspirasi bagi ribuan orang lain yang sedang mengalami masalah yang sama. Mau terima tantangannya? Untuk memberikan harapan dan bukti nyata bahwa metode ini bekerja, aku ingin menceritakan lebih dalam lagi kisah nyata dari seseorang yang berusia 68 tahun. Orang ini datang dengan wajah yang sangat lelah, kuyu, dan terlihat jauh lebih tua dari usianya yang sebenarnya. Beliau bercerita dengan suara lirih, "Saya sudah tidak tahan lagi. Setiap malam saya seperti disiksa. Baru tidur sebentar, langsung kebelet." Beliau menghitung rata-rata 5-6 kali beliau bangun setiap malam. Pasangannya sampai ikut terbangun dan sangat khawatir dengan kondisi kesehatan beliau. Dampak dari kurang tidur kronis ini merembet ke berbagai aspek kehidupan. Beliau jadi takut minum air, takut bepergian jauh karena khawatir harus bolak-balik ke toilet. Beliau berkata, "Saya malu kalau di perjalanan bus harus bolak-balik minta berhenti. Sampai di rumah anak pun malamnya saya juga merepotkan. Saya merasa jadi beban buat keluarga." Kalimat merasa jadi beban itu diucapkannya dengan mata yang berkaca-kaca, sangat menyentuh hati. Saat itu aku jelaskan pelan-pelan tentang protokol GPT ini. Awalnya beliau sangat skeptis dan ragu, tapi dengan setengah hati, beliau setuju mencoba pilar pertama, yaitu mengatur jam minum. Seminggu kemudian, beliau kembali dan bilang, "Lumayan, jadi 4 kali semalam." Ada kemajuan. Sedikit harapan itu membuatnya mau mencoba pilar kedua. Pasangannya dengan penuh kasih sayang mulai menyiapkan sup tomat setiap hari dan camilan biji labu. Perubahan paling drastis terjadi setelah beliau rutin melakukan pilar ketiga, yaitu menenangkan diri. Setiap malam sebelum tidur, beliau dan pasangannya bersama-sama melakukan latihan napas selama 5 menit. Masuk bulan kedua, beliau datang dengan langkah tegap dan senyum lebar. Wajahnya cerah sekali dan terlihat jauh lebih segar. Alhamdulillah,
Terima kasih banyak. Tadi malam saya hanya bangun 1 kali menjelang subuh. Saya sudah lupa rasanya tidur 5 jam tanpa putus itu seperti apa. Rasanya seperti dapat hadiah besar dari Tuhan, ujarnya dengan mata berkokok-koka. Tapi kali ini karena bahagia, rasanya seperti umur saya mundur 10 tahun. Kisah ini bukan dongeng atau cerita rekayasa. Ini adalah hasil dari kedisiplinan dan komitmen menerapkan ilmu yang benar. Namun, menjadi orang yang cerdas dalam menjaga kesehatan juga berarti kita harus tahu batasnya. Ada beberapa kondisi di mana buang air kecil di malam hari bukan lagi sekedar gangguan biasa, tapi bisa menjadi lampu merah atau tanda adanya masalah kesehatan yang lebih serius. Mohon perhatikan baik-baik kelima tanda ini. Kalau kamu mengalami salah satunya, jangan tunda. Segera periksakan diri ke dokter ya. Yang pertama, kalau buang air kecil di malam hari disertai rasa nyeri atau perih yang tidak biasa. Yang kedua, kalau ada darah dalam air seni kamu baik itu terlihat jelas atau hanya berwarna kemerahan. Yang ketiga, kalau aliran buang air kecilnya sangat lemah, sulit untuk memulai, atau terus menetes setelah selesai. Yang keempat, kalau disertai demam atau nyeri di pinggang yang menjalar. Dan yang kelima, kalau frekuensinya meningkat drastis, disertai rasa haus yang luar biasa, serta penurunan berat badan tanpa sebab jelas. Ingat baik-baik, protokol GPT ini adalah untuk mengelola gangguan fungsional yang masih ringan hingga sedang, bukan untuk mengobati penyakit serius yang memerlukan penanganan medis profesional. Jangan sampai menunda pemeriksaan kalau memang ada tanda-tanda bahaya seperti yang disebutkan tadi. Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir video hari ini. Mari kita rangkum kembali 3 pilar sederhana dari protokol GPT, yaitu ginjal, prostat, dan tenang. Pilar pertama, atur jam minum kamu dengan memenuhi kebutuhan cairan di siang hari dan hanya 1 gelas hangat di malam hari. Pilar kedua, konsumsi makanan sahabat prostat seperti tomat yang dimasak, biji labu, dan ikan berlemak sehat. Pilar ketiga, tenangkan pikiran dengan latihan napas dan latih otot dasar panggul dengan senam kegel. Tidur nyenyak di malam hari bukanlah sebuah kemewahan yang tidak bisa dicapai, melainkan hak kamu untuk mendapatkan kualitas hidup yang baik di usia berapapun. Aku mohon jangan simpan ilmu ini hanya untuk diri sendiri. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat dan bisa membantu orang lain, tolong bagikan. Kirimkan link video ini ke keluarga, ke sahabat, ke grup media sosial kamu. Satu tindakan berbagi dari kamu bisa jadi merupakan jawaban atas doa seseorang yang sedang berjuang dengan masalah yang sama. Jangan lupa tekan tombol like kalau video ini memberikan nilai dan inspirasi buat kamu. Subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video-video inspiratif dan informasi kesehatan berkualitas berikutnya. Dan yang paling penting, tulis pendapat kamu, pengalaman kamu, atau pertanyaan kamu di kolom komentar. Interaksi dari kamu sangat berarti dan membantu channel ini tumbuh untuk bisa berbagi manfaat ke lebih banyak orang lagi. Insya Allah di video selanjutnya kita akan membahas 3 makanan perusak lutut yang sering kita anggap sehat dan baik, padahal justru merusak persendian kita secara perlahan. Jadi, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu langsung dapat pemberitahuan saat video baru tayang. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini sampai selesai. Semoga kamu dan keluarga selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan tidur yang nyenyak setiap malam. Sampai jumpa di video berikutnya.